usaha. Nah, waktu itu kita berpikir, ya udah kita ke Baitullah dulu. Terus saya searching di internet tuh, nggak ada biro yang buka. Tiba-tiba takdir Allah ada yang mendatangi rumah saya, tidak mengajak umroh, tapi ngajak bisnis di bidang travel planner umroh gitu. Nah, saya jaga image kan, nggak mungkin langsung Hmm, iyain gitu. ya. Tapi begitu beliau pulang, kita pikir tuh, bener juga ya, kita baru doa aja Allah ijabah. Maka saya mulai nabung lah semampu saya waktu itu, mulai dengan 30.000. Kemudian kita punya usaha makanan karena untuk bertahan hidup selalu kita sisihkan antara 10, 20, 30, kadang kalau penjualannya bagus 50.000, dan kita datang ke kantor BSI itu ya, karena waktu itu kita nggak berpikir lewat m-banking. Tetapi sambil kita nabung, saya itu memperbanyak talbiyah sama istri. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Nah, kadang-kadang di depan satpam BSI udah wajahnya udah kayak orang nangis-nangisan terus gitu. Nah, akhirnya Allah takdirkan 6 bulan berikutnya saya berangkat bersama istri. Masya Allah, Masya Nah, Allah. dari situ saya berpikir ini mestinya Baitullah itu mudah bagi kita. Tapi kok orang banyak kesulitan. Nah, dari situlah kita belajar ternyata intinya adalah kerinduan di hati kita. Maka dengan cara Allah mengenolkan kita nggak punya harta sama sekali, kita cuma bisa bertahan hidup, disitulah kita mengerti bahwa hanya Allah lah. Seandainya waktu itu saya masih bisnisnya berjalan, mohon maaf kata istri saya, hampir setiap bulan bisa ke Baitullah karena penghasilan kami ratusan juta. Dari Hmm, pemrograman, penyewaan alat-alat, event-event besar itu. Tapi tidak ada tergerak sedikit pun untuk ke Tanah Suci. Allah ketika tidak punya apa-apa tergerak. Maka saya boleh pesan kepada diri saya dan kepada teman-teman, jangan bandingkan Allah dengan harta kita yang sedikit itu. Malah kita nggak Masya kedengaran. Allah. Tapi jawab panggilan Allah dengan ya, baik Allah ala baik, labbaik ala baik, alhamdulillah wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Alhamdulillah malah berangkat. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Justru gitu ya, di titik-titik terendahnya malah Allah panggil gitu dan Allah mudahkan ya. ya kan Masya Allah Allah. tahu kita ini suka harta kan. Maka kecintaan kita terhadap harta dinolin. Masih suka dengan Allah atau harta? Kata Allah mungkin begitu ya. Ya saya Ya, pilih ya, ya. apa aja deh gitu. Ya udah, sekarang bolak-balik Tanah Suci gratis. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Ini Ustaz, kan tadi eh, awalnya usahanya bukan usaha di travelpreneur ya. Ya, Tentunya ketika memulai usaha yang baru, apalagi itu kan dunia usaha yang baru, pasti ada hmm, tantangan atau hambatan-hambatan. Nah, ya itu tak banyak yang lah. terbesar tantangan yang saya rasakan di awal-awal memulai bisnis ini apa, Ustaz? Ya karena saya senang belajar sih. Jadi saya tinggal belajar sama orang-orang yang sukses. Ya, saya nggak berani gegabah melangkah. Maka saya ngerti ini masih susah karena dunia baru bagi saya. Maka saya banyak belajar, deketi orang-orang yang sudah berhasil, banyak konsultasi. Ya saya minta maaf karena kan mestinya saya nggak akan bayar apapun pada orang yang saya minta cari tahu itu. Saya bilang mohon waktunya ya, Ustadz, teman-teman yang sudah berhasil, izinkan saya belajar. Maka saya belajar, tapi dalam hati saya kalau saya tahu ilmu tentang ini semua, saya akan ajarkan seluruh Indonesia. Masya Maka Allah. saya mengumrohkan Indonesia. Dan benar, saya diperjalankan dari Sabang sampai Merauke tuh. Ya, saya Masya Allah. diperjalankan sama Allah, nggak tahu juga. Ternyata memang kalau kita sudah yakin dan bertekad tuh, Allah sempurnakan setiap langkah kita. Ya, saya nggak pernah mikir duit mana saya sampai ke Aceh itu saya nggak pernah. Tapi ada aja duit itu. Tiba-tiba Ya, dapat ya, 5 jamaah, bisa 1 bulan di Aceh. ya, ya, Masya Allah, Masya Allah. Keyakinan kita ke tanah situ dipakai lagi untuk kita meyakini kita bisa diperjalankan se-Indonesia. Maka teman-teman, kita ini pengusaha nasional. Kenapa? Modalnya sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, alhamdulillah biro yang kita naungi ini, Samira Travel itu mampu memperjalankan orang ke Baitullah dari seluruh Indonesia. Juga jamaah saya ada dari Makassar, ada Hmm, dari Kalimantan, ya, dari ya, ya. Medan nggak sedikit, dari Aceh apalagi, dari Jawa banyak banget.
Ya, ya, Masya Allah. Ini inspiratif kali ya. Awalnya kita Ustadz ini belajar dari orang sukses. Copy paste berarti ya saya? ATM katanya, ATM ya. amati tiru. Ini Ustadz, Ya, jadi total per hari ini udah berapa kali umroh gratisnya gitu? jadi saya ganti-gantian sama istri, terus ini juga sama anak, jadi total sudah 9 berarti ya. 9, Masya Allah. Gimana rasanya saat bisa gratis gitu? Yang saya tidak duga, anak saya tepat tahun kemarin selesai pondok, dia berangkat sebagai jamaah, tahun ini berangkat sebagai tour leader. Nah, Hmm. begitu dia jadi tour leader di usia 20 tahun, teman-temannya pada mau ikut, anak-anak muda. Oh, Masya Allah, ya Allah. Anak Menarik muda bagi yang dengan lain ya. penghasilan 5 sampai 8 juta karena tour leader itu digaji. Iya, iya, Umrohnya iya, gratis, Masya Allah. dianya digaji. Langsung pada pengen japri-japrian katanya. Terus pada minta Hmm. doa, pada mau wakaf Quran, juga minta badalin saudara-saudara yang sudah wafat. Jadi mempengaruhi kawan-kawan sebayanya ya yang muda-muda ya. Iya, karena hari ini eranya memang era digital. Kita pakai Zoom ini kan juga 10 tahun yang lalu nggak ada kan. Ini mahal banget. Dulu itu bayarnya saya pernah bantuin Polda Jawa Tengah untuk Zoom kayak gini tuh habisnya sekitar 50 juta untuk Hmm. ngobrol Polda seluruh Indonesia. Coba bayangin. Hari ini habis berapa, Ustaz? Kita bikin Zoom kayak gini. 25.000 Ustaz. Ya, harga kopi. Harga kopi. Satu gelas kopi. Nah, Menarik nih Ustaz. artinya Heeh. Bapak Ibu punya potensi yang sama untuk jadi miliarder di bisnis ini. Ya, 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 potensi kita bangun digital ya. dari rumah, dari kafe ini saya di kafe cari wifi yang kencang itu bisa asal bawa laptop, bawa HP. Ya, Bapak Ibu jangan kecil hati, di bisnis ini ada 4 in. Boleh Ustaz ya, saya jelasin ya. 4 in, silakan Ustaz. Apa Empat ini in 4 itu in? satu, ada yang beliin atau ada Beliin. customernya, banyak banget customernya. Ya, menurut Yang data Kemenak ada 20 juta, ada 2 juta per tahun. Kalau 2 Masya juta itu dikali 30 juta misalnya, harga umroh itu per orang 30 juta, maka ada 60 triliun. Ya, 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 itu ya. gede banget. Ya, ngalah-ngalahi bisnis apa 60 triliun setahun. Ya, Ibu dapat 1%-nya aja udah gede banget. Ya, ada yang beliin. Yang kedua, ada yang ngajarin. Ya, saya Ya, siap ya. ngajarin Bapak Ibu sampai punya penghasilan 100 juta. Ayo, mau nggak? Oh, berarti ada bimbingannya di sini ya, bisnis ini ya. Ada. Ini kan kita mukodimah aja. Nanti kalau Bapak Ibu mau, saya ajari intensif apa yang harus dilakukan, tekniknya, strateginya, langkahnya. Ya, karena saya nggak bisa dampingi sampai ke rumah Bapak Ibu, karena jauh-jauh kan nih, ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, ada yang dari luar Jawa, Kalimantan, dan sebagainya kan. Maka saya bisa pandu secara intensif. Itu yang kedua, yang ketiga, ada yang modalin. Yang Jadi modalin. kalau jamaah kurang dana, tadi disampaikan, jamaah boleh dengan 6 juta, 7 juta sudah bisa berangkat. Nah, yang modalin ini namanya lembaga keuangan syariah, akadnya tanpa riba, tanpa denda, tanpa kita, dan kalau wafat jamaahnya, anggap lunas. Tuh, enak Kak. Kalau Ya, ya, telat ya. nggak ada denda. Kalau dibayar dilunasi cepat, malah dipotong, dapat potongan. Artinya kita selaku yang menawarkan nggak ngeluarin modal ya Nggak, modalnya kita untuk cuma ciptain produk itu ya. kita berani ngomong aja, berani Ya, ya, ngaji ya. aja. Terus yang terakhir ada yang nyiapin, ya ada 4 in, ada yang beliin, ada yang ngajarin, ada yang duitin, ada yang nyiapin. Ya, Siapa apa yang itu yang nyiapin nyiapin? Sar? Samira Travel. Mau berapa? Ya, 1.000 jamaah? Siap. 8.000? Siap. Bahkan Februari ini waiting list 1.000 jamaah, Ustaz. Masya Allah. Waiting list itu berarti dia nggak dapat pesawat yang sudah disiapkan. Akhirnya Samira tambah pesawat, tapi mereknya lain nanti mungkin. Merek Etihad atau merek-merek Ya, ya, ya. pesawat maskapai selain Saudia dan Lion Group. Nah, Masya Allah. nyiapin pesawatnya udah ada, nyiapin kopernya udah ada. Berapa koper? Mau berapa apa namanya? Hotelnya udah disiapin, visanya disiapin. Ya udah, tinggal apa, Ustaz? Tinggal Tinggal mau gerak gitu. kerja keras aja.
Baik, ya kan? Ustaz. Menarik nih, Ustaz. Ini Itu saat kita bicara anak muda nih kan ya. banyak hari ini ya bisnis startup dan sebagainya. Banyak anak muda tuh pengen punya bisnis sendiri gitu kan. Hmm, Tapi banyak yang nggak gerak-gerak karena eh, terkendala modal gitu. Nah, bagaimana pendapat Ustaz dengan potensi anak muda dengan bisnis travelpreneur ini? ya baik. Traveler bagus, cuma travel planner yang dia go to digital. Kalau nggak support digital jangan, karena market kita hanya lokal. Nah, maka hari ini bertumbuh kembang pesat adalah bisnis afiliator. Dia Ya, nggak punya betul, betul. produk, dia hanya bisa mengkemas produk, memposting, membuat produk itu jadi menarik. Kemudian dia pasarkan di publik digital. Konten ya. Konten, bikin apa podcast, bikin kemudian monolog di TikTok segala macam. Silakan bicara tentang bait blog. Ya. Nanti kemudian secara administrasi nanti dibantu, dan enaknya di Samira daftar umroh itu cukup KTP KK. Cukup. Artinya kenapa saya bisa berangkat dari Makassar, dari Kalimantan, karena hanya KTP KK gitu loh. Ya, ya, ya. Dari KTP KK nanti jamaah kita didik agar pelan-pelan menabung, membuat paspor, terus kemudian dia juga menyiapkan koper. Kopernya nanti dikirim tanpa biaya ongkir sama sekali, tanpa biaya ongkos kirim, gratis ongkos kirimnya. Nah, artinya problem jamaah tinggal apa? Manasik kan? Manasik ada dua, manasik di tanah air dan manasik di Madinah. Terus keberangkatan nanti hampir semua bandara itu ada manajemen Samira atau tim handling Samira yang ada di situ. Ya ready Nah, gitu ya. artinya kita menjadi afiliatornya Samira atau menjadi Reseller ya. marketing resellernya atau Ya, apalah ya, ya. istilahnya. Inilah yang membuat pertumbuhan jumlah jamaah itu berlipat-lipat se-Indonesia. Ya, target 8.000 udah tercapai. Ya, sekarang Sambiran nomor 1 terbesar di Indonesia. Nah, kita mau nomor 1 terbesar di dunia. Makanya kemarin ada keberangkatan dari Malaysia, dari Belanda, dari Australia, Hong dari Kong ya, gimana sih? Taiwan. jadi Ya, ya, jadi ya. peluangnya gede banget. Itu kan tadi menurut Kemenak 2 juta itu Indonesia loh. Orang Indonesia 2 juta. Lah kalau dikalikan ditambahkan orang luar negeri bisa berpuluh-puluh juta. Ya kan? Pesawatnya udah disiapin, kita nggak perlu nyiapin pesawat. Maka dengan berbisnis menjadi afiliator, menjadi resellernya perusahaan-perusahaan yang go to internet ini, kita jadi mudah. Ya, 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 ya. modalnya juga banyak. Ya, modalnya itu ditutup dengan 1 jamaah aja udah selesai. Jadi 1 menarik ya jamaah. untuk anak muda ya bergabung di bisnis ini. Kalau di Samira banyak nggak yang sukses anak muda dia sebelumnya bukan apa-apa tapi kemudian setelah bergabung di Samira Ya, ini sukses gitu. jadi membuktikan bahwa bisnis ini layak untuk kita jalani adalah di antaranya berbagai latar belakang orang bisa berhasil. Ada dokter gigi ya 24 tahun kayaknya sudah bolak-balik tanah suci, bahkan kemarin juga dapat mobil, bisa membeli mobil dengan usahanya sendiri. Ada tukang pijat, urut juga sukses, bolak-balik ya. Gradual kan Ustaz, Ya, dokter ya, ya, terus beragam tukang sangat, urut. beragam sekali Ada ya tukang betul. ojek Ustaz. Tukang Tukang ojek ya, ojek kan ojek online, ojek ojek pangkalan. Artinya lebih konvensional parah ya. itu. Itu juga sukses. Ada Masya Allah, pensiunan, Masya Allah. ibu nenek-nenek 70 tahun itu kemarin beli mobil Santa Fe harganya 600 juta. Wah, luar biasa, Masya Allah. Tapi jangan lihat depannya aja, belakangnya penuh perjuangan. Iya, 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 iya. Karena nggak bisa hidup ini rasional lah, gitu kan. Ada PNS sukses banyak. Ya, anak muda kita mau create banyak anak muda usia di bawah 30 tahun sudah bisa memberangkatkan orang tua ke Baitullah. Nah, ini bakti kita pada orang tua. Kapan Hadiah lagi? terbaik ya. Jadi teman-teman jangan sampai kita ego, kita hanya mencari kekayaan untuk diri kita lupa bakti sama orang tua dan orang yang kita cintai. Nah, itu yang kita perjuangkan sebetulnya. Nah, banyak
anak muda yang nggak ngerti bagaimana cara berbisnis, nggak mengerti bagaimana menjalankan usaha. Nah, saya pribadi siap mendampingi, bahkan yang jadi kelinci percobaan anak saya dulu. Jadi anak saya mulai saya paksa bicara itu ya keringatnya gede-gede saat keluar katanya. Wah, aku nggak kuat nih. Udah jalanin aja gitu. Nah, sekarang udah berani bicara depan 300 orang, Masya Allah, Masya Allah. bahkan bisa memimpin jamaah 40 orang ini ke tanah suci. Semua proses ya, Ustaz. Tidak ada yang instan. Tapi selambat-lambatnya setahun bisa kok kita bantu proses anak-anak muda setahun asal mau jalani langkah-langkah yang kita ajarkan, dia bisa sukses dalam kurang dari 1 tahun. Berarti Itu. siapa aja berpotensi besar untuk sukses di Samiranisa ya? Iya, Walaupun yang membuat yang ini saat yang belum punya mungkin belum punya pengalaman bisnis atau nggak ngerti ilmu bisnis lah gitu saat punya potensi nggak saat untuk bisa sukses di sini. ya kuncinya tadi asal mau belajar. Jadi jangan pakai ala-ala kita. Ya, saya bisnis 15 tahun di bidang IT. Begitu saya masuk Samira, saya nol. Saya belajar lagi dari awal tentang manusia, tentang behavior, tentang kebutuhan manusia, tentang sikap, tentang macam-macam. Sampai belajar cara bicara di depan panggung, depan banyak orang bagaimana. Dan tidak apa-apa, usia saya udah 50 tahun lebih nih judulnya. Iya. Tapi kan katanya nggak boleh berhenti belajar. Ya kan, Betul. belajar dari buayan hingga liang lahat. Nah, saya kepengen wafat saya dalam rangka belajar gitu loh. Sampai hari ini juga masih belajar. Jadi bahkan saya sering dijewerin sama mentor saya, ya saya manut aja karena mesti saya salah itu. Ya kan? Masa saya mau belajar nih sama Ustadz Anwar, ya tapi kemudian saya ngeyelan. Gimana kira-kira? Kayak Nabi Musa sama Nabi Behavior. Khidir. Manut aja dulu. Kecuali sayanya lebih sukses misalnya. Kok saya nggak mau belajar gitu. Nah, artinya kalau kita mendedikasikan untuk belajar, jangan ngeyelan, manut aja. Saya termasuk orang yang manutan. Maksudnya Iya, iya, iya. dijewer ya saya manut, dimarahi ya saya memang salah karena saya belajar ya belum ngerti gitu. Nah dari situ malah saya bisa melampaui kesulitan atau tadi halangan demi halangan kita bisa lewati karena kemauan kita untuk taat tadi. Kita dapat pelajaran dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa bisa melewati dinamika hidup mulai dari belia sampai punya anak pun harus disembelih kan? Karena satunya yaitu taat. Itu aja. Taat Taat sama ya. Allah. Nah, saya itu Jalankan taat perintah, sama tidak banyak guru. bicara ya. Saya taat sama guru. Makanya kemudian keberkahan ilmu guru yang kemudian membuat saya mudah menjalankan usaha ini. Tapi kalau saya ngeyelan, saya bandel ya mungkin saya nggak dapet. Karena gurunya juga jengkel sama saya. Ya, ya, Masya Allah. Ini saat kan jaringan kemitraannya sudah seluruh Indonesia nih dari Sabang sampai Merauke ada gitu kan. Jadi kita Ya, apa ini yang Ustadz lakukan gitu? Kok bisa sampai ke seluruh Indonesia gitu? iya. Jadi kita punya visi dulu. Tadi kan saya visinya bentuk saya bersyukur adalah saya ingin orang banyak menikmati apa yang saya rasakan. Maka saya bersiar ingin mengumrohkan seluruh Indonesia lah. Nah, jelas itu tidak mungkin. Jadi kata guru saya begini, kalau kamu itu bisa bermimpi atau punya cita-cita yang membuat kamu itu pingsan, itu udah benar. Hmm. Yo, Jadi gimana bahasa itu? Indonesia mau saya umrohkan itu kan membuat saya pingsan itu. Makanya kalau saya dapat satu itu saya nggak bisa berhenti. Dapat 2 jamaah nggak bisa. Gitu karena dalam pikiran kita se-Indonesia. Loh, kenapa sih kenapa harus banyak-banyak? Loh, setiap amal jamaah kita di tanah suci, kita dapat loh, Ustaz. Betul nggak? Kita nih, saya ngajak Ustadz ke tanah suci. Ustadz baca satu huruf. Kan nggak mungkin baca satu huruf. Ya, Mesti ya, kan ya. berlembar-lembar ayat Quran. Maka setiap hurufnya saya dapat. Itu Jariah gimana ya. caranya Ustadz? Saya bisa dapat kayak gitu kalau nggak saya jadi siar Baitullah. Setiap sujud ruku Ustadz saya dapat. Walaupun sebiji zarah. Makanya Ya. dibutuhkan keikhlasan bersiar. Maka saya ikhlas banget kalau
siar itu. Nggak dapat ya nggak apa-apa, nggak pernah sedih. Jariah jadinya Karena ya. Allah yang kasih. Jamaah Hmm. itu bukan kita yang cari, Allah yang kasih. Ya kan? Mitra-mitra se-Indonesia itu Allah yang kasih. Saya ketemu Ustadz Anwar itu kan tadinya nggak kenal tuh. Ya kenal. Ketemu online kan. Online. Kan Allah yang kasih gitu loh. Hampir semua grup saya itu saya nggak kenal sebelum. Semua dikasih Allah, maka saya merasa punya amanah untuk mengumrohkan mereka semua. Maka rata-rata sudah pada umroh. Sekarang tugas saya adalah mensukseskan. Nah, karena akhirnya dikenalkan sudah dipinterin, diumrohin, disuksesin. Bagi yang baru-baru, jelas saya mau bantu dipinterinnya. Saya kepengen minterin, jelasin, biar teman-teman paham semua. Setelah itu diumrohin, teman-teman gampang, bahkan bisa gratis tanah suci. Terus yang ketiga, disuksesin. Nah, bagi yang sudah berangkat umroh, bahkan sudah 2 kali, maka tugasnya adalah mensukseskan mereka agar mereka ekonominya bertumbuh dengan baik, bahkan bisa menghantarkan orang-orang tercinta ke tanah suci. Itu tugas kita. Kalau bicara strategi, Ustaz, ada nggak strategi utama yang saya pakai gitu untuk apa mengajak orang jadi mitra Samira itu? Mitra menjadi agensinya ya. Ya, ya. Kalimatnya cuma satu, Ustaz. Umroh gratis. Semua orang kan pengen umroh. Ya Ustaz, saya tanya, Ustaz ingin umroh nggak? Pengen, sangat pengen. Ustaz mikir apa setelah itu? Biaya, Ustaz. Mikir apa Ustaz? Biaya. Duit kan? Nah itu yang diselesaikan sama Samira. Makanya dikasih ruang jadi agen agar umroh gratis. Tidak ada kata lain selain gratis. Kalau mau bayar jadi jamaah. Tapi kalau mau berangkat gratis jadi pesiar, jadi agen. Loh, saya udah jadi agen setahun kok nggak gratis-gratis. Ya, berarti kan ada yang salah. Maka berubah caranya. Ya, Jadi ini bukan pentingnya di pendampingan, di mentoring, di coaching. Gratisnya bukan hadiah gitu ya, dapat lotre gitu ya. Tapi Ya, diusahakan bukan ya. undian, tapi kita kerja. Kerja ya, Artinya diusahakan. kita bayar kayak keringat, bukan bayar pakai uang. Keringat kan punya tau, Ustadz punya keringat dah. Ada. Kalau gerak-gerak di olahraga sih keluar keringat. Maksudnya siar kan berkeringat dari sana ke sini. Siar juga malamnya kita bayar pakai air mata. Jadi kalau saya habis hari itu saya doa malam-malam, saya sampai meneteskan air mata, semoga semua orang yang saya siari ya Rob, dia bisa ke tanah sucimu untuk mendapatkan pengampunan dosa, kau angkat derajatnya, kau buka pintu rizkinya, dan akhirnya mereka masuk ke surgamu. Nah itu jadi itu. Kemudian kita punya teman surga yang banyak. Kawan surga. Jadi cari mitra atau rekrut mitra itu mencari atau merekrut kawan atau saudara di surga. Gitu. Jadi dihafalin ya Zat saya ya. Jangan sampai lupa loh nanti kalau masuk surga Insya dulu. Allah, sama-sama Hafalin Ustaz. wajah saya. Kalau saya juga kayak gitu juga diingatin di Ustaz. Ya, ya. Ini Ya, Ustaz. ngapain hidup Hah? sekali kita nggak berjuang untuk surga, nggak berjuang untuk Ya. akhirat. Usia cuma 60 tahun rata-rata. Gitu kan. Terus mau Ya. juang untuk apa? Kok kita udah dijamin di dunia ini, perut kita juga cuma sekian. Ya, Mulut betul sih kita Ustaz. ya cuma Ya, ya kan. betul. Jadi jaminan dunia sudah cuma bekal akhirat yang belum cukup. Gitu. Ustaz ingat nggak momen kan nggak langsung dari awal langsung melejit kemudian Oh enggak. tiba-tiba banyak kan? Ada nggak momen eh, titik balik gitu Ustaz sehingga wup gitu Allah kasih langsung wup nah, gimana Ustaz? Ada nggak Ya, momen gitu? ternyata kita ini kadang-kadang dapat sesuatu yang kita capai ketika kita sudah sadar betul bahwa ini semua hadiah dari Allah. Ini semua tentang rezeki yang Allah berikan. Ketika kita ngejar karena ini kepandaianku, karena ini kemampuanku, karena ini upayaku, keringatku, malah itulah kita nggak dapat apa-apa. Jadi ketika kita sudah berikhtiar, maka berserah diri pada Allah.
Nah, awal-awal saya dapat begitu siar dapat 2 jamaah, Ustaz. Masya Allah, Jamaah Masya Allah. majol. Langsung dapat 4 juta kali 2. Dapat 8 juta. Wah, seneng banget. Dapat 8 juta siar pertama. Siar kedua dapat 7 jamaah. Seneng banget. Begitu siar ketiga, 10 orang gagal berangkat karena mereka faktor kesehatan. Ibunya sakit sehingga yang lain nggak jadi berangkat, sampai wafat juga ibunya belum berangkat. Nah, ini yang kemudian menjadi pemicu kita untuk terus bersiar. Ternyata tidak semua yang kita pikirkan jadi kenyataan. Oh, menarik ya. Nah, Jadi itu yang harus dipahami. memang lebih pada mindset sama cara pandang kita ya. Kalau ini Iya, saat sekarang sudah rasanya ah, bukan uang lagi yang kita pikirin. Yang penting bisa PR. Nah, kalau ketemu orang seneng banget karena kita bisa ngobrol tentang betul. Makanya teman-teman ketemu orang itu harusnya bersyukur. Berarti bisa ngobrolin tentang rumah Allah, tentang Nabi, tentang Allah. Gitu. Nah, ini kita bayangin kalau di hutan nggak ketemu orang. ya gimana siarnya di hutan ya? Siar, masa siar Ke- sama mood. Kecuali ada sinyal saat bisa lewat handphone ya. Digital Pokoknya gitu. ketemu orang, disiarin, diajak Baitullah, terus temuin begini. Temuin lewat Zoom. Misalnya lebih detail. Ya, ya. Nanti Saat kapan ini kita bikin seminar ya, Sat? oke siap saat Seminar seminar tentang seminar apa saat? seminar inspirasi pro. Seminar inspirasi umroh siap saat online sah? Online boleh. Teman-teman Oke tinggal menarik. undang tetangganya, kalau perlu nonton bareng gitu, nobar Nonton gitu ya. bareng ya. Kumpulin Oke. jam sekian-sekian, nanti duduk semua yang rapi, dikasih snack. Kayak nonton bioskop itu kan. Ya. Pakai fokus gitu ya, pakai Dikasih proyektor ya. minum, nah nanti ada sesi tanya jawab boleh. Hmm. Gitu. Misal kalau kita bicara tentang strategi bisnis dan pemasaran, tadi kan sudah kita banyak juga berbagi tentang mindset, visi misi gitu kan, Betul. mental, belajar. Hmm. Ini kalau kita bicara tentang bisnis dan pemasarannya, Sat, cara yang paling efektif untuk dapat calon jamaah gimana, Sat? Yang udah saya praktekkan nih. Ya, jadi di lapangan eh, umroh dan haji ini, mohon maaf, banyak penipuan, Ustaz. Ya, sangat Jadi disayangkan yang ya. harus kita sampaikan satu, regulasi tentang legalnya sebuah biro. Ya. Ya. Yang kedua, kita harus berikan mereka kenyamanan, kepastian. Yang pertama, dana jamaah harus aman. Teman-teman harus undang. Nah, bagaimana sih cara kita mengantisipasi hilangnya uang? Nah, di Samira ini semua jamaah dibuatkan rekening tabungan. Ya, maka tabungan itu pun atas nama pribadi jamaah. Itu jelas aman banget. Ini nyontoh konsep haji, Ustaz. Gitu. Terus jamaah kalau ragu dia bisa lewat pembiayaan syariah. Misalnya dia berangkat 6 juta, pulangnya dilunasin juga boleh. Gitu kan? Artinya itu aman banget dana jamaah. Terus yang kedua, ibadahnya harus nyaman. Nah, kita harus jelasin. Jadi harus pasti tanggalnya. Hati-hati dengan biro yang tanggalnya tidak pasti. Karena ada kepastian. Ya, orang ngeluarin duit itu kan harus jelas, dia harus dapat kepastian. Ya kan? Nah, tanggalnya harus pasti, pesawatnya harus pasti, hotelnya harus pasti, terus apa lagi? Visanya harus keluar. Jadi jangan sampai visa nggak keluar. Nah, maka teman-teman para jamaah nanti akan diberi ID card untuk berangkat. Ya, ID card ini menunjukkan bahwa jamaah sudah aman untuk pesawat dan hotelnya. Karena ID card itu yang ngeluarin Kemenak, namanya Psikopatuh. Itu menunjukkan hotel dan pesawatnya udah jelas baik berangkat maupun pulangnya, tidak hanya berangkat saja. Nah, maka beberapa biro yang tidak bisa mengeluarkan ID card dari Kemenak itu patut diwaspadai. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika ada biro tidak mampu mengeluarkan ID dari Kemenak, itu patut
waspadai. Ya, sesuai Karena patuh jelas ya. itu pesawatnya belum jelas, hotelnya juga belum jelas. Jadi Ustaz dengar nggak kisah beberapa hari yang lalu banyaknya orang tidak dapat kamar? Ya, lagi Dengar nggak? kredit ya di Madinah sama Mekah ya. Kredit. Nah, anak saya sekarang lagi berangkat dan dia dapat kamar, bahkan juga kamarnya dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, Masya Allah, Nah, Masya Allah. ternyata Samira udah booking 1 tahun, Ustaz. Udah di booking, jadi Kamar-kamar aman itu. ya. Udah pasti dapat kamar ya. Nah, terus kalau nggak laku yang rugi siapa, Ustaz? Ya, Samira travelnya. Tahu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di biro lain, yang disandra itu biro atau jamaah? Biro Jamaah, jamaah. Ustaz. Tapi di Samira yang Mah, disandra biro atau jamaah? bironya ya. Kalau Bironya. kalau kayak gitu kalau udah taruh uang duluan ya. Iya, karena kan dia lakukan proses pembayaran di awal, baik Ya, 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 pesawatnya ya. maupun hotelnya. Artinya jamaah dipastikan aman. Itulah yang dimaui Kemenak. Ya, ya, ya. Gitu loh. Jadi bukan jamaah yang dijadikan apa namanya? Apa ya bahasa lebih enaknya apa ya? Yang disandra gitu ya, bukan gitu ya. Tetapi Sandra. sebenarnya tidak ada yang disandra sih. Ya, sangat Maksudnya disayangkan sih, sangat yang disayangkan. dijaminkan itu bukan jamaah atau umat jamaah. Nah, maka sesungguhnya bicara travel haji dan umroh adalah bicara resiko, bukan Risiko bicara ya. fasilitas. Kalau fasilitas pasti harus benar, karena standar Kemenak. Makan harus dapat, karena harus standar Kemenak. Hotel aman, karena standar Kemenak. Tapi resikonya, jadi Bapak Ibu itu membeli resiko, bukan membeli paket umroh. Hmm, ya Paham ya? resiko ya, beli resiko ya. Udah bayar banyak-banyak gitu ya. Nanti Makanya gimana aku ya? seringkali kan saya ketemu begini, Ya, ya, ya. ini aku dapat loh 14 juta. Hmm, Silahkan, saya bilang. Bapak ya. Ibu resiko 14 juta. Loh, di tempat Bapak berapa? Saya 28. Loh, kok isinya banyak? Hmm, Iya, karena yang dibayar tidak hanya fasilitas, tapi resiko Bapak Ibu. Coba ya, bayangin kalau nggak ya, jadi ya. berangkat. Malu nggak sama tetangga? Udah kadung selamatan, udah kadung pamitan. Ya, ya. Ada Masa juga sih pulang cerita gitu, betul, betul. banyak kisah-kisah itu. Kemarin ada di Jawa Timur, saya nggak sebut nama. Dijanjikan 16 hari. Ya. Ternyata di Jakartanya udah 6 hari. Jakarta 6 hari, tinggal Sisa 10 hari. 10 lagi ya. Ternyata terbangnya ke Singapura dulu. Waduh, transit. Singapura ganti lagi ke Bangkok. Bangkok ganti ke Riyadh. Riyadh baru ke Jeddah. Itu tasnya Lompat-lompat. pecah kacir remuk itu, Ustaz. Karena ganti-ganti pesawat. Nah, karena kita pesawat charter, maka direct dari Jakarta langsung ke Jeddah. Dari Medan Kuala Namu langsung ke Jeddah. Dari Makassar Hasanuddin langsung ke Jeddah. Dari Surabaya langsung ke Jeddah. Sehingga tas Bapak Ibu aman, nggak pecah-pecah gitu. Karena porter itu kalau udah malam dia bantingin itu tasnya, kopernya Iya, dia iya. mah pindah pesawat. Sat. Orangnya keluar pindah pesawat, tasnya itu yang dibuntang-banting itu. Karena diangkat capek Ustaz, lempar. Iya, iya, betul. Betul kan? Belum lagi koper dibongkar-bongkar sama orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya banyak orang tanya, ini kopernya perlu digembok nggak Pak? Nggak usah Bu, kan kita direct. Sekali masuk pesawat, keluar juga langsung sudah sampai di Jeddah. Gitu. Jadi Hmm. koper nggak dipindah-pindah pesawat. Nah, hal Jadi kayak gini perlu begitulah diketahui. itu Gitu. tips syiarnya ya. Jadi untuk jamaah itu perlu diedukasi tentang regulasi sama resiko ya. Kepastian, terus Kepastian tadi. kenyamanan. Gitu. Hmm, Terus ya, faktor ya. terbesar sebetulnya diri kita. Jadi jamaah kadang-kadang tidak percaya sama orang lain, percaya sama kita. Ya gimana caranya, Ustaz? Gimana Ya cara membangun teman-teman, kepercayaan itu? teman-teman harus berangkat dulu supaya ngerti. Nanti ditanya, umrohnya berapa kali ya di sana? Berapa ya 1 kali? Padahal umroh sekali misalnya gitu. Kan? Ya, ya. Terus Using kalau using before selling gitu ya.
using before selling, Ya, dipakai ya, ya. dulu baru dijual, baru kita bisa cerita pengalaman. Jadi gitu. Nah, bagi teman-teman saya banyak tips supaya bisa berangkat cepat. Teman-teman mau pakai pembiayaan syariah boleh, mau cash boleh juga. Cash nggak ada duit, kita ada program 5 gratis 1. Yuk berjuang. Ya, 5 gratis 1, satunya untuk berangkat sendiri gratis. Ya, ada program cari 2 jamaah berangkat DP Amitra gratis. Ya, ada gaji-gajinya kok. Setiap paket itu ada komisi-komisinya. Gitu. Itu Ya, saat ya. jadi dimudahkan. Nah, boleh nggak di-share nih? Apa itu, Ustaz? Di-share Oh, materinya. boleh, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Ini kita mau tahu dapur Ustaz nih gimana. Nih, ke Baitullah 0 rupiah gratis, mau enggak? Aduh, Masya Gratis Allah. pasti. Pasti mau. Tapi ini yang harus dikejar nih, 60 triliun nih, 2 juta muslimin tanah suci. Nah, kita disupport 2 lembaga keuangan syariah, BSI dan Amitra. BSI untuk penempatan dana jamaah dengan nomor VA atas nama jamaah masing-masing sehingga aman. Ya, ini coba digedein ya. Nah, ini Tuh, tabungan saya. tabungan BSI punya pemerintah, jelas ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, ini berapa? 8 juta, angsuran 1,2, 7 juta bisa. Nah, ini kalau lebih jelas nih. Nah, jadi kita ini kerjasama menghasilkan tabungan. Ini anak saya nabung usia 18 tahun, insya Allah besok Ramadan berangkat bareng saya. Masya Ya, Allah. Amin. nabung, Allah nabung, nabung, mudahkan. dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Nah, ini kalau lembaga keuangan syariah bisa 6 juta berangkat. Ya kan? Loh, gimana caranya cari 6 juta ini? Gampang banget. Nah, saya tunjukin ini. Kegedean. Komisi ya saya. Nah, berarti komisi paket safar aja 2 juta. Cukup cari 2. Sama dengan 4 juta. Tadi berapa tadi DP-nya 6 juta kan? Nah, mitra yang berangkat dapat komisi 2 juta lagi. Jadi dapat 6 juta. Kita DP-nya gratis. Gampang banget. Ya, ini dapat fee mitra juga. Kalau kita punya keagenan baru, kita dapat komisi. Nih, saya cepetan ya, Ustaz. Jadi gratis itu adalah ini. Ya, join menjadi mitra Samira. Saya buka aja 1.550.000. Ya, paspornya gimana caranya gratis. Paspor di Semarang ini 1 juta. Vaksin meningitis 350. Jadi pecahin teman-teman 1,5. Nah, ini caranya cuma gini aja. Gampang banget. Cari 10 mitra baru. 300 kali 10, 3 juta. Ya, ini gratis semua. Paham, Ustaz? Ya, ya. Kalau kita cari 10 orang mitra baru, kita dapat 3 juta saya. 3 juta kan? Oh iya, Ini kan iya, coba iya. dihitung. Ada 3 juta nggak ini? Kurang kan? Lebih saat. Oh, Enggak, maksudnya uangnya sisa, 45 uangnya masih sisa. masih sisa. Bener kan? Karena tadi kita dapat 300. Betul nggak? Itu Nah, baru ini mitra saya. baru urusan gabung, urusan paspor, urusan vaksin. Nah, Vaksin. berangkatnya gimana? Berangkatnya Ya ini saat berangkatnya. DP cari ya. 2 jamaah, paket safara berapa? 2 juta kan? 2 juta. Dapat komisi 2 juta kali 2 4 juta untuk DP. Nah, kurang duitnya. Nah, kita kan dapat komisi, kita juga ikut berangkat. Mitra-mitra mendampingi jamaahnya. Makanya saya sering dorong cari 2 jamaah, mitra berangkat. Berangkat DP-nya bareng gratis. ya. Ya, bareng dengan jamaahnya itu. Dia, Nah, dia satu sendiri dapat jamaah, itu ya. Dapat diskon dia sendiri. satu jamaah untuk bulanan. Besok lagi cari. Nah, ini seperti ini perhitungannya. Misalnya paketnya 29 nih. Ya, angsurannya 1.552. Nah, itu kan cukup 1, Ustaz. Masih Sebulannya. ada juga untuk jajan ya sisanya ya. Masa pulang umroh cari 1 jamaah? Oh iya. Pulang umroh ya cari 2-3 jamaah gitu kan. Masya Allah. Ini udah luar biasa, udah Bisa berangkat. jadi pemasukan juga ya. Nah, ini uang mukanya cuma 5,9, 6 juta kurang dikit. Berarti
DP gratis, angsuran gratis, bayar pakai siar keringat. Nih skenarionya. Ini saya jalankan, di bulan ketiga saya berangkat umroh. Di bulan keempat saya berangkat umroh lagi. Di bulan ke-6, saya 5 berangkat umroh. Ke-6 saya berangkat. Jadi berangkat hampir setiap bulan. Gara-gara menjalankan 10 mitra, dapat berapa tadi, Ustaz? 3 juta. 3 juta. 3 jamaah, asumsinya 2 juta kali 3, 6 juta. dapat 9 juta. 9 juta ya. Cukup tak anak muda penghasilan sekian? Udah luar biasa, Ustaz. Ya, bulan kedua nggak usah umroh dulu, kerja lagi. Bulan ketiga umroh. UMR aja 3 jutaan Ustaz di sini. Oh gitu ya? Iya. Ya ini udah gaji di atas UMR ini 3 kali lipatnya. Sama-sama punya 24 jam, sama-sama punya waktu, sama-sama makan nasi, sama-sama punya keringat, punya hati, punya akal, masa nggak bisa? Ya, ini langkah mudahnya. Kalau lebih, ya alhamdulillah. Kalau kurang, ya disyukuri. Karena ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Ustaz. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari audiens, silakan. Ya, teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Agus dipersilahkan. Boleh lewat kolom chat juga ya. Diketik aja lewat kolom chat biar kami pilihkan. Ini sambil nunggu pertanyaan, Ustaz. Ya. Apa itu banyak dari yang memulai usaha, tentunya kan pengen berhasil gitu. Tapi di samping itu juga takut gagal. Ini takut gagalnya gimana mengatasinya, Ustaz? Ya kan peluangnya cuma ada 2. Kalau nggak berhasil, gagal. Iya. nggak ada peluang lain kan. Tetapi gagal atau berhasil itu nggak penting sebetulnya. Tapi siapa yang paling istiqomah? Siapa yang terus-menerus? Karena track keberhasilan itu sudah dilampaui banyak orang, tinggal kita contoh. Cuma yang berhasil di depan itu dia nggak pernah berhenti. Seperti orang naik sepeda, kalau berhenti genjot ya jatuh. Sama digenjot terus. Itu saya nggak pernah berpikir mau sampai di titik apa, tapi saya cuma lihat orang di depan saya, kok dia penghasilannya bisa ratusan juta ya, gitu. Tahu nggak Ustaz, berapa penghasilan terbanyak di Leader Samira? Mau tahu nggak nih? Yang baru ada di spill ada yang dapat 600 juta sebulan, Zat. Masya Allah. Bukan sebulan, sekali TF ya? Atau ada lebih besar lagi, Zat? Iya, karena jamaahnya banyak banget. Ya, kalau kita buka ilustrasinya tadi itu, mana tadi ya? Buka lagi ya, Ustaz. Nah, ini. Maka teman-teman harus yakin punya ribuan jamaah. Dan itu ada caranya. Satu pesawat. Ini kita ambil Sukari. Ya, dapat 40 aja kita dapat duitnya berapa ini? 120 juta. Tambah per 10-nya dapat 1 juta. Berarti kalau 40 dapat 1 juta kali 4 juta. Kita gratis jadi tour leader. Ya, syaratnya sudah pernah berangkat. Jangan belum berangkat jadi tour leader, kasihan jamaahnya. Maka teman-teman kita dorong berangkat dulu jadi jamaah. Terus apalagi dia harus gabung jadi mitra Samira. Terus menyusun sheet 40, 30, 3 sampai 40. Ditambah uang saku 8 juta. Nah, ini kita kerja, mohon maaf bahasanya, kerja gila-gilaan nggak pulang rumah itu nggak apa-apa gitu. Jangan takut dinginnya malam kita di luar rumah. Ini aja saya belum pulang nih, masih di luar kota. Ya kan? Yang penting kita bisa memberikan terbaik untuk keluarga kita. Ya, jangan sampai anak-anak kita nggak bangga sama kita. Malah dia bangga sama ayah orang lain gitu. Sama bapaknya orang lain gitu. Jangan sampai istri kita malah bangga sama suami orang gitu loh. Gara-gara kita sebagai orang tua nggak mau berjuang. Ya, kerjain teman-teman. Nah, ini gabungnya dapat apa aja? Ini dapat spanduk, roll banner, flyer, brosur, macam-macam. Dapat jas juga nih bagi yang laki-laki. Kalau yang daftar perempuan dapatnya gamis, jilbab.
Nah, berapa gabungnya nih? Murah kan? Nih di diskon. Jadi cuma 1.550 itu sama dengan 1 jamaah saja. Saya banyak punya mitra belum gabung tapi sudah dapat jamaah. Contoh Ustadz Indra itu, orang Ya, Medan. ya, ya. Baru saya temui ya saat itu. Saya belum pernah ketemu sama beliau. Begitu saya ajari, langsung dapat jamaah, langsung punya penghasilan, langsung bergabung. Gitu. Jadi jangan terkendala, aku nggak punya uang 1.550, nggak apa-apa yuk, biar pakai keringat. Yang penting Ya, PR dulu ya, gerak dulu saya. ya, Nanti dapat komisi 1 jamaah udah baru betul. daftar. Siap, siap, siap. Masya Allah. Menarik nih. Ini saat udah ada masuk ini saat Ya, pertanyaan, Ustaz. siap. Boleh. Jamaah apakah harus bayar lunas dulu baru kita bertiga bareng berangkat umrohnya atau bagaimana, Ustaz? Nah, silakan, Jamaah Ustaz. boleh pakai pembiayaan syariah juga. Cukup KTP KK, itu enaknya. KTP KK difoto, langsung dikirim ke bagian Amitra Syariah. Nanti kalau belum tahu, semua akan diajari secara teknikal. Ini administrasinya, input linknya begini. Jadi saya bisa menghantarkan jamaah bertemu hanya lewat KTP KK dan mereka akan disurvei oleh lembaga keuangan syariah yang terdekat tempat tinggalnya. Jadi saya orang Semarang dapat jamaah orang Medan, Bisa, ya. gitu kan? Yang mengunjungi ke rumahnya bukan saya, Amitra Syariah Medan. Yang meng-ACC Amitra Syariah Medan. Duitnya dibayarnya ke Amitra Syariah. Kantornya kantor ke Amitra Syariah. Udah, kita nggak perlu bingung. Mereka tahu juga kita duit mereka kok. Ya, kita dapat uang setelah jamaah berangkat. Baru komisi dikirimkan dari perusahaan Samira. Itu makanya saya bisa ngeberangkatin orang Sukabumi, orang Jakarta banyak banget. Itu nggak pernah ketemu saya. Wah, maksudnya ya. Ya, ya, Itulah ya. hebatnya bisnis reseller. Ya, kalau mau ketemu juga boleh, gitu kan? Ya kan? Ini kemarin ada orang Jakarta, ya, kepengen ketemu, dia punya 30 jamaah. Dia Ya, belum Masya gabung Allah. kan? Dia belum gabung. Saya bilang, gampang, nanti saya kunjungan ke Jakarta. 30 jamaah tadi berapa duitnya, Zat? Kalau 2 Kalau juta aja safar udah aja. 60 juta kalau yang paket Masa safar ke aja. Jakarta modal 300.000, 400.000 nggak kita jalanin. Kalau potensinya 60 juta. Ya, ya, Gitu, ya. Zat. Ya, Paham, Zat? menarik ini. Jadi cara berpikir entrepreneur ini yang kadang-kadang tidak ada di kebanyakan masyarakat kita. Loh, mau kerja kok suruh bayar? Lah, kamu kan pebisnis. Kalau kamu Ya, karyawan, ya kamu kerja dibayar. Tapi terbatas. Maka betul, betul, anak-anak betul. saya tidak saya sarankan kerja, tapi dia bisnis. Supaya dia Bis. punya kebebasan waktu dan kebebasan keuangan. Di bisnis keluarin modal Gitu, saya. Ustaz. Bisnis keluarin modal saya. Iyalah. Petani itu kan nanam dulu, nyangkul dulu. Hmm, Hasilnya nanti ada nggak? Ada masa panen. panen nggak segera ya. Nah, kita ini kalah sama petani. Petani itu nyangkulnya sungguh-sungguh. Bangunnya pagi-pagi. Kita Tiap nyangkulnya hari. lemes-lemes. Kita cari zamannya lemes-lemes. Harapannya panen. Jadi kembali kepada kita. Yuk rubah paradigma berpikirnya. Nabi kita aja entrepreneur. Nabi kita pedagang. Kok umatnya nggak mau jadi pengusaha? Nggak mau jadi niaga, perniagaan. Itu kan disukai Allah. Ya, 9 dari 10 pintu rizki dari perniagaan. Ya, 9 dari 10 sahabat dijamin surga para pengusaha. Nah, artinya sekarang pilihan kepada kita. Ini ada yang Masya Allah. chat, Ustaz. Ada yang chat ya. Eh,
Sudah nggak ada sementara pertanyaan. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, kita mendekati penghujung di talkshow kita nih, Ustaz. Halo, masih Kayaknya ada yang tersambung? tanya Ustaz, player Pondok Front Boarding School. Oh iya, iya, di atas ya. Layar, pondok. Oke, siap. Ini nanti Nanti dikirim Ustaz. kirim ya. Silak Nanti di grup Japri sama yang boleh-boleh. undang ya. Ya, Japri sama yang undang boleh. Sama yang undang. Jadi tadi udah ditutup, sudah di wawancara 40 orang. 40 ya, Jadi ini angkatan baru ya. berapa? Ya, 40 orang angkatan baru. Berarti untuk Jadi yang pendaftaran Mas, nanti setahun lagi, jadi Ustaz? udah ditutup tahun ini, tahun lagi tahun depan. Tahun depan ya. Ya, tadi Baik-baik. saya lihat pondoknya juga habis pembebasan tanah lagi, Ustaz. Masya Allah, makin luas saja ya. Untuk perluasan pondok. Oke, Ya, Ustaz, tinggal kita ini punya kemauan aja dan bosen jadi orang susah gitu aja, Ustaz. bosan jadi orang susah. Waduh, Bosen kita waduh. hidup dalam kesulitan. Oh, ini ada, coba kita lihat, ini ada. Iya, ada. Assalamualaikum Ustaz. Di Samira ada kerja sama Amitra juga. Ya, Samra kerjasama. Amitra. Tentu. Dan Iya, menjadi kan tadi udah dijelasin. ini Ustaz Nih, ya. ada Kalau semuanya. kontributor terbanyak ya. Ya, nih lihat. Kita kontributor terbanyak 1 tahun 3.000 jamaah. Dari total 30 ribuan lebih. 30 ribu lebih jamaah kita berangkatkan. Hanya 10%-nya aja yang ngambil Amitra. 90% cash. Oh ya, flyernya nanti dikirim. Ya, berarti memang ini ada kerjasama dan prosesnya sangat mudah, cuma KTP KK saja. Nah, saya pengen kasih ilustrasi dikit Ustaz ya. Silakan Ustaz, Tabungan silakan. ini loh. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu di tetangga, di kota Bapak Ibu, orang punya KTP apa enggak? Punya kan? Hampir Punya semua orang tentu. punya KTP. Punya kakak apa enggak? Punya. Punya semua enggak? Punya. Maka semua didaftarin di virtual account BSI supaya mereka jadi jamaah Bapak. Ya. Nah, nanti kemudian kita dorong untuk nabung lagi sampai bisa beli koper. Nah, artinya kita didik jamaah kita melangkah selangkah demi selangkah. Supaya apa? Supaya dia mengurangi jarak. Paham ya Bapak Ibu? Tugas kita tidak sampai ke Baitullah, itu Allah semua itu. Tapi tugas kita mengurangi jarak. Kalau jarak Baitullah itu 10 kilo, gimana berkurang menjadi 80 kilo, menjadi 8 kilo, menjadi 7 kilo, menjadi 5 kilo. Nah, titik nolnya itu biar Allah yang maha kuasa, maha mampu. Maka kata mendekat itu kita dekati dengan langkah demi langkah, serupiah demi serupiah. Dan terus kalau wafat belum nyampe gimana? Maka kita dicatat sebagai orang yang sudah berangkat umroh sepanjang masa. Nah, niatnya sudah diukur sebagai kerinduan yang mendalam. Bukti niat adalah kita melangkah dengan menabung. Maka katakan kepada tetangga Bapak Ibu, yuk biar dicatat kita punya niat ke tanah. Daripada kita punya 15 juta, 30 juta kita pegangin terus. Mendingan 30.000, 20.000 dibuat apa? Dibuat melangkah mendekat. Gitu. Karena kita nggak tahu usia Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan itu maka banyak orang akhirnya bisa ke tanah suci. Dan kenapa saya tadi cerita di awal 30.000? 30.000 itulah yang membuka pintu rizki. Sehingga dalam waktu 6 bulan saya bisa berangkat. Nah Bapak Ibu kan kepengen punya rezeki banyak. Maka buatlah tabungan umroh karena
setiap biaya yang dikeluarkan dianggap sedekah. Jadi sedekah itu membuka pintu rizki, sedekah menolak bala atau menghindari musibah, sedekah itu menyehatkan badan. Tiga-tiganya kita butuhkan untuk sampai ke tanah suci. Itu Ustaz. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau misalnya ada jamaah kita anjurkan menabung sekarang ke Samira. Kalau tabungannya baru ada separuh selama setahun, namun mereka mau berangkat umroh, sisanya itu gimana prosesnya, Ustaz? Apakah separuhnya dari Amitra? Bener banget, pinter. Iya bener. Sehingga ketika nanti disurvei, tadi kena berapa tadi? 6 juta. Udah nabung 1 juta. Ya udah kurang 5 juta ditutup. Paham ya? Jadi ibaratnya mau cash atau pekerjaan yang penting nabung dulu. Ada jamaah saya udah 16 juta belum berangkat, Ustaz. Karena dia sudah sepuh, dia tidak di CC oleh Amitra, dia disarankan pakai anaknya belum mau, pinjam namanya belum mau. Ya udah Bu, banyak nangis saja supaya Allah buka pintu rizki. Dan alhamdulillah 2 tahun berikutnya berangkat, Ustaz. Masya Allah, penantian 2 tahun ya. Dengan cash. Penantian Dia ya. pembantu rumah tangga. Tetap sabar ya, Masya Allah. RT. Gitu. Oh ya, ini saya bukain lagi nih supaya ngerti hitungannya ya. Sebentar aja. Supaya ngerti hitungannya. Ini tanyaannya saat kelengkapan masalah harga paket umrohnya, apakah ada kenaikan? Nanti kalau ada kenaikan ada berita acara, Bin. Jadi sementara ini harganya tidak ada kenaikan. Ini lihat. Jadi yang ditanyakan apakah separuhnya, Amitra ngasih pembiayaannya bukan separuh nih, 26. Dari 30 juta dikasihnya 26. Bahasanya ditalanginya 26. Bukan 15. Gitu. Nah, ini harganya 29 kok jadi 30. Ini sudah termasuk koper nih, 30,76 sudah termasuk koper. Paham ya? Ada DP murni, administrasi ini sekali seumur hidup, asuransi juga sekali. Jatuhnya ini hasil perhitungan mereka bulanannya 1,5, 52, bulanannya tahun awalnya 5,9, 6 jutaan. Padahal dia tadi nabung udah 1 juta. Ya udah kurang. Yang warna betul, yang warna merah kan. Itu Ustaz. Paham ya? Iya. Oke, mungkin ini saat jadi harga paket itu Bang, dia harga paket ketika dia menentukan tanggal. Kalau misalnya dia menabung kan belum menentukan tanggal. Nanti kapan dia menentukan tanggal, tanggal yang dia tentukan itulah baru harga yang itu yang dipakai gitu. Gitu saya kurang lebih. Iya. Nah, enaknya setiap hari ada keberangkatan di Samsat. Cuma kalau Kuala Namu sebulan baru 2 kali ya. Fleksibel. Kalau di Jakarta fleksibel ya. 2 hari keberangkatan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah ini kita sudah mau mendekati jam 6 dan sebagian daerah mungkin sudah mendekati waktu maghrib juga. Terakhir nih Ustaz, kalau ada satu nasihat ini untuk kawan-kawan agar berani itu pede memulai bisnis travel planner ini Ustaz, itu apa Ustaz? Kasih satu nasihat Ustaz supaya sukses di Samira ini. Ya. Sebetulnya kita harus rasakan bahwa Baitullah itu untuk kaum muslimin. Rumah Allah itu untuk kita semua. Cuma yang membuat kita jadi berat adalah kita menganggap itu beban. Kita tidak menganggap bahwa ke Baitullah itu undangan spesial dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan akan diberi hadiah berupa kasih sayang Allah. Itu yang tidak dirasakan oleh banyak orang masalahnya. Sehingga yang dirasakan adalah ke Baitullah itu undangan beban. Kalau beban pasti akan dilepaskan. Seperti sholat, kita merasa sholat itu beban, pasti kita nggak mau lakukan. Puasa beban, pasti kita nggak mau lakukan. Tapi
karena kita disayangi Allah, maka kita melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ya kan? Nah, dari situ dulu. Jadi rasakan Baitullah itu undangan kasih sayang. Ya, kenapa butuh kasih sayang? Karena kita banyak masalah. Manusia itu banyak persoalan. Maka Allah ingin di stop dulu hidupnya ke rumah Allah. Nanti dicuci bersih, dosa-dosa dihapuskan. Baru kita ke tanah air, kita melakukan berkarya lagi, beraktivitas lagi. Ya, itu dulu. Terus ajarkan itu ke banyak orang. Bahwa Allah itu menyayangi Bapak Ibu, bukan membenci, bukan mau menghukum, bukan mau mengazab. Allah selalu menyampaikan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, nama-nama Allah itu di awal setiap surat kita baca kecuali surat At-Taubah. Artinya itu aja ada di surat setelahnya kan. Ar-Rahman Ar-Rahim itu dimunculkan kan. Sehingga kita ini hanya tidak kenal Allah. Kalau Bapak Ibu kenal Allah pasti sukses. Ya, karena Allah pasti mencukupkan siapapun yang mau ke rumahnya, bahkan mencukupkan orang-orang yang mau bersiar mengajak banyak orang ke rumah Allah. Jadi kalau jamaah dicukupkan rizki, di kesehatan, dan kemudian ke tanah suci, kalau kita dicukupkan tidak hanya rizki, kesehatan, tapi juga kemudahan bolak-balik ke tanah suci. Jadi kalau pesiar itu bolak-balik, kalau jamaah itu ya bolak aja, baliknya setahun lagi. Tapi kalau pesiar itu setahun bisa 4-5 kali. Masya Allah. Karena dia jadi tentaranya Allah gitu loh. Kata Nabi kalau mau wangi bergaul dengan penjual minyak wangi. Kalau mau bolak-balik tanah suci bergaul dengan pesiar Baitullah. Itu Ustaz. Ya, Masya Allah. Bermanfaat. Ya, terima kasih Ustaz Agus Abu Fauzan atas kebersamaannya dalam kegiatan talk show bisnis kita kali ini. Insya Allah nih talk show perdana kita di awal tahun 2025 ini tentunya kita akan buat lagi talk show ya ke depannya dan menjadi kesempatan bagi teman-teman baik itu mitra ataupun yang mau bergabung menjadi mitra untuk mengajak orang lain. Ini salah satu ya saudara gitu ya Ustaz ya. Gimana? Tangganya dikumpulin. Iya. Nanti nobar. Ya, begitu gabung jadi punya 100 mitra tuh. 100 kali 300 berapa Ustaz? 100 kali 300, 30 juta. Masya Allah, cuma nyiapin snack, LCD proyektor, screen, nonton bareng talk show tentang Baitullah. Itu Kak. Insya Allah, jadi enak banget ini tentunya. Oke, siap Bang. Insya Allah. Oke, siap. Nah, jadi salah satu fasilitas yang kita siapkan untuk teman-teman adalah selain kita bimbing dan kita edukasi, itu kita bantuin untuk syiar pertamanya atau closing pertamanya lewat Zoom seperti ini atau lewat WA call. Kalau memang sama daerahnya bisa juga diajak kopdar dan syiar bareng di lapangan ya, gerbek pasar, seminar dan sebagainya. Insya Allah teman-teman, yang penting jangan malu aja. Jangan malu bertanya, jangan malu menyampaikan apa kendala kita, jangan diam-diam baik gitu ya. Karena di bisnis ini kita sebenarnya yang memerlukan, kita yang membutuhkan, maka kita yang maju gitu. Untuk belajar, bertanya, dan bereksplorasi ataupun meningkatkan pengalaman kita begitu. Nah ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Agus Abu Fauzan dan juga teman-teman Bapak Ibu yang sudah berhadir ataupun ikut talk show ini. Semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga pertemuan hari ini juga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab bagi kita bisa mudah bolak-balik ke Baitullah insyaallah dalam rangka tentunya meningkatkan keimanan kita dan memudahkan kaum muslimin seluruh dunia bahkan untuk bisa sampai ke tanah suci. Dan tentunya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekeliruan baik itu dari segi materi ataupun teknis. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya doakan Bapak Ibu semuanya yang berhadir terutama di ruang Zoom ini Allah berikan perubahan hidup yang lebih baik ya, kehidupan dunianya maupun kualitas kehidupan akhiratnya nanti
Allah berikan lebih baik lagi ke depannya. Ya, kita padai di sini Ustaz. Terima kasih Ustaz Agus. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Gimana Ustaz? Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Oke, Semoga Allah Ustaz, ridho. sama-sama Ustaz. Terima kasih ilmunya Ustaz sudah berbagi pengalaman. Semoga Ustaz selalu sukses, keluarganya juga makin solid ya. Amin, amin, amin. Makin Allah eratkan serumah di yang mana ya? Keluarga di dunia, keluarga di surga. Oh, ya. Ya. Siap. Keluarga di dunia, Siap, keluarga siap, di siap. surga insya Allah. Insya Allah Allah pereratkan dengan asbab syiar Baitullah ini dan semuanya Allah pertemukan kita nanti semuanya di surga insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Anwar Suradi. Ya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau